Izinkan saya berdoa kepada dan saya mari segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami. Dipelajari di modul 2.3. Nah, review singkat kali ini akan dipandu dengan beberapa pertanyaan pemantik. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lisan. Apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling? Saya berikan kesempatan satu orang untuk berbicara. Silakan, apa perbedaan coaching, mentoring, dan konseling? Ya, kalau misalnya mentoring dan coaching itu memang harus orang ahli yang menanganinya. Sementara kalau coaching tidak perlu tetap jadi ahli. Selanjutnya untuk coaching, mentoring, dan konseling itu biasanya kalau untuk mentoring dan konseling kita yang memberikan pemahaman, memberikan jalan keluar kepada coaching. Sementara kalau konseling itu seorang coach akan menggali apa yang menjadi pemahaman, bahkan jalan keluar dari permasalahannya itu coach sendiri yang dapat. Kita hanya membukakan kayak pemahamannya orang, kayak membukakan apa yang kekuatannya mereka masing-masing. Terus kalau coaching juga itu dia jangka panjang. Sementara kalau mentoring sama coach dia biasanya bersifat rendah. Cuma pada saat itu dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Jadi Alur Tirta, orang tetapkan dulu orang kayak tujuan. Kemudian orang identifikasi dari tujuan itu, orang istilahkan orang yang berani bilang gali-gali sedikit, cari informasi sedikit. Kemudian rencana aksi setelah orang identifikasi apa sih? Bukan dalam proses coaching. Kemudian warna hijau, di warna hijau ini Bapak Ibu akan mencatat apa insight yang Anda dapatkan setelah melakukan proses coaching. Jadi wawasan, pengetahuan apa yang diperoleh ketika kita melakukan coaching. Kemudian koneksi antara coach dan coaching. Jadi kalau tidak ada koneksi yang ditemukan, otomatis tidak akan jalan. Nah, yang ketiga, wawasan atau pengetahuan yang kita dapatkan. Tentunya pengetahuan yang kita dapatkan itu adalah cerita yang sebelumnya cuma asal-asal kalau bahasa. Misalnya kalau cuma biasa saja kan. Kita itu pelajari modul ini, kita sampaikan bahwa penting alur cerita karena ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dibagi dalam 5 kelompok. Karena di ruangan ini ada 15 orang, jadi kita akan bagi dalam 5 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 anggota, 3 CGV. Nah, tugas dari ketiga anggota tersebut ada yang jadi coach, ada yang jadi coaching, ada yang jadi observer. Tapi bukan berarti tugas itu selama proses coaching itu terus. Jadi nanti rolling.
Jadi masing-masing akan mendapatkan tugas yang sama, namun secara bergantian. Bapak Ibu akan mendapatkan waktu 1 putaran itu selama 10 menit. Nanti kami yang akan menjadi timekeeper. Jadi start sama-sama, finish sama-sama. Siap? Semangat? Anggur? Anggur? Apel? 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 Mangga? 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 Anggur? Anggur? Mangga? Mangga? 2 sosis? 2 sosis? Mangga? Mangga? Anggur? Anggur? Apel? Donat? 3 sosis? Anggur? 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 Mangga? Apel? 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 Donat? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Mungkin karena Sur juga menerapkan di lapangan atau di sekolah, dan dari pengalaman Sur yang akhir-akhir ini juga memang menerapkan rutin terhadap siswa maupun rekan guru yang perlu di coaching, sehingga tadi mengalir, hanya membaca panduan 1 menit saja, mengalir dari tujuan yang disampaikan jelas. Kemudian cara dia menggali pertanyaan, membuat pertanyaan dan menggali kekuatan yang ada di coaching, sangat nampak, menurut saya memang nampak sekali. Kemudian cara dia memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali rencana aksi dari coachingnya sangat variatif, sehingga coaching jadi lancar berbicara, jadi terbuka. Mungkin karena coachingnya Coach dan coaching berperan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Coach sudah boleh menanyakan tujuan dari coaching, dan untuk identifikasi, coach ini memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi dari coaching, sehingga pada akhirnya coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan untuk rencana aksi di sini coach dapat menuntun coaching untuk membuat rencana aksi
percakapan antara coach dan coach, dan yang pada bagian terakhir coach sudah bisa menjadi komitmen dengan coach agar supaya bisa melanjutkan rencana aksi yang sudah direncanakan. Terima kasih. Dengan alur perintah secara sistematis. Di dalamnya ada pengantar, ada umpan balik, dan dilakukan refleksi. Dan tentunya di situ ada kehadiran penuh. Ketika Ibu Lili menyampaikan pertanyaan, ada kehadiran penuh, bisa mendengarkan hasil dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bisa mengetahui situasi apa atau masalah apa yang terjadi bagi coach dalam menyampaikan tujuan dari permasalahan tersebut. Karena tadi kami sempat membahas tentang masalah dari keterlambatan siswa. Pada Kali ini, karena sesi kita hari ini praktik rangkaian supervisi akademik dengan pola pikir coaching, maka coaching kita kali ini kita pusatkan pada proses. Hari ini Bapak Ibu silakan pilih sendiri dengan teman, kemudian lakukan proses coaching supervisi akademik. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh. Nah, yang pertama peristiwa. Berarti itu terkait apa yang Bapak Ibu telah laksanakan. Pertanyaan kali ini, apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu pada saat melaksanakan coaching supervisi akademik dan bagaimana solusinya? Mengajar. Terus terang kalau yang dari tadi maupun yang saya lakukan di sekolah waktu memberikan tugas di KPNS, saya nilai guru yang di sana, kemudian dari wawancara tadi. Mengelola diri saya agar supaya itu emosi itu dapat terkendali. Jadi itu, dan terakhir saya juga bersyukur bersama dengan teman-teman yang sudah sangat menyemangati karena saya belajar dari Fitria yang penuh